Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ayuhan nas ittaqullaha haitsu ma kunta wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha. Sadaqallah wa sadaqa rasul karim. Alhamdulillah, jemaah kampung takwa Astan rahimahumullah. Mari kita lanjutkan lagi, masih di surat An-Naml yang sudah bergeser ke juz yang ke-20. Kita sudah sampaikan mengenai pertanyaan dari Allah Subhanahu wa taala, adakah Tuhan, adakah ilah selain Allah ya, yang mampu menciptakan langit dan bumi, terus menurunkan air dari langit ya, seperti sekarang ini lagi hujan, enaknya narik selimut lagi nih, karena biasanya lebih nyaman pagi-pagi. Mudah-mudahan mata kita yang kita gerakkan untuk melihat ya, sedikit kita paksakan dalam tengah kengantukan ya, telinga kita juga difungsikan bernilai amal untuk kehidupan kita insya Allah. Kembali lagi, kita sudah sampaikan bagaimana Allah menciptakan langit, menciptakan bumi, dan membuat air tertumpah dari atas langit. Kemudian ditumbuhkanlah tanam-tanaman yang indah dipandang mata, yang sejuk, yang nyaman dilihat ya. Dan kita bukan termasuk yang menumbuhkannya. Manusia tidak punya kuasa apa-apa, kuasa sama sekali kalau Allah tidak menumbuhkan. Dan dipertanyakan, mana Tuhan selain Allah yang bisa membuat sesuatu yang luar biasa ya, perputaran air, tumbuhnya tanaman. Tapi kebanyakan orang-orang menyimpang. Jadi kita sudah sampaikan, mari kita lanjutkan di ayat yang ke-61 surat An-Naml. Ayat yang ke-61. Bismillahirrahmanirrahim. Amman ja'alal arda qararan wa ja'ala khilalaha anhara wa ja'ala laha rawasiya wa ja'ala bainal bahraini hajiza a ilahum ma'allahi bal aktsaruhum la ya'lamun. Dan siapa yang menjadikan bumi sebagai tempat tinggal dan menjadikan di antara celah-celah bumi sungai anhar, dan menjadikan padanya, yaitu bumi, roasia, gunung-gunung, dan menjadikan antara dua laut batas hajizan, tidak bercampur. Ailahum ma'allah, adakah Tuhan selain Allah? Adakah ilah selain Allah? Bal aktsaruhum la ya'lamun, bahkan kebanyakan mereka tidak mengetahui. Nah, ini pertanyaan lagi dari Allah Subhanahu wa taala terhadap sesuatu yang kita nikmati sehari-hari. Siapa yang menjadikan bumi ini kororo, menjadikan bumi ini enak ditinggal? Siapa? Ya.
dibuat demikian nyaman sehingga manusia hidup di dalamnya. Ya. Dengan ukuran-ukuran yang persis sama, takdiro, diukur. Kan pernah saya sampaikan, kalau bumi ini berhenti aja bergerak satu saat, 1-2 detik saja, tumpuan panas akan terjadi di bagian yang terkena sinar. Suhunya akan naik. Jadi bumi ketika berhenti saja sebentar berbahaya. Makanya bumi terus berputar. Dan di bumi ini tempat tinggal yang nyaman bagi banyak makhluk. Ya. Beda dengan bulan. Apalagi matahari. Ya. Beda dengan planet-planet lain. Di bumi ini kadar oksigennya stabil. Ya, ada 16% kurang lebih. Atau 14%. Sehingga bisa bernafas. Kemudian ada aturan-aturan air dan sebagainya, aturan karbon. Walaupun sulit misalnya di daerah gurun pasir, biasanya tetap disediakan juga air. Ya. Ada oasis namanya, ada zam-zam kalau kita ingat di Mekah. Daerah tempat-tempat bergunung-gunung juga begitu disediakan, ya, sehingga bisa ditempati oleh manusia. Ini siapa yang membuat penyediaan ini? Ya. Koror, waja'ala khilalaha anharo, dan membuat di antara celah-celahnya anharo, sungai. Ya. Celah-celah bumi ada air mengalir di sini. Ya. Orang Bogor mah, makanya sering saya sampaikan, kalau di Bogor itu kita tidak beriman, rugi tinggal di Bogor. Kenapa? Semua terjadi di sini. Ya, alamnya begitu indah, begitu baik, ada sungai, ya, ada hujan yang sampai disebut kota hujan. Ya. Tanaman singkong dilempar begitu aja, itu batangnya jadi nunggu. Coba di sana di Gurun Sinai, singkong dilempar itu kering bisa. Di kita di Bogor itu begitu mudah melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Bogor Indonesia ya. Tapi sebenarnya di tempat-tempat lain juga sama, salju gitu turun gitu. Siapa yang bisa menggerakkan ribuan ton salju turun ke bawah? Ya, ada musim gugur, musim semi, 4 musim ya. Bahkan ada satu bagian bumi yang cuma disinari cahaya matahari 2 jam saja satu hari. Itu banyak manusia di sana. Ada itu. Disinari cuma 2 jam. Ya, daerah-daerah Laut Arktik di sana ya. Skandinavia, daerah Eropa atas, bagian utara. Ada yang cuma 2 jam saja. Bisa itu kemarin saya ngeliat di daerah daerah Cina kalau nggak salah. Jadi ada penduduk yang tinggalnya di gunung-gunung, jalannya itu harus naik tangga kayu gitu, bawa anak, bisa mereka juga. Ya. Kemudian tadi disampaikan selain nyaman tinggal di bumi, ya, manusia ini juga diberikan sarana, yaitu sungai. Dari sungai itu macam-macam bisa dilakukan. Ada sawah, ada padi, ya. Mungkin ada jagung. Ya. Di kanan kalinya bisa dibuat pengairan, ya. Dan gak berhenti-berhenti ya. Ada juga sebagian sungai yang mengering. Di celah-celah bumi ini ada sungai, dan sungai itu sumber kehidupan. Ya. Alhamdulillah di kita di Kampung Asta ini bisa kita tarik ke atas nih air. Itu mestinya syukur itu. Timbul rasa kesyukuran di kampung ini ketika ada hal baik yang dilakukan. Bukan tambah rusak, mestinya tambah bersyukur.
Iya ya, Allah sudah memberikan seluruh sarana kepada kampung ini. Ya, tadinya kita agak kesulitan air kasihnya. Alhamdulillah. Dari sungai itu, di celah-celah bumi, ada sungai yang mengalir beberapa negara dialiri oleh sungai itu. Sungai ini misalnya, atau Amazon, sungai kuning di daerah Asia Tengah, dan itu jadi sumber kehidupan. Di Indonesia banyak sekali sungai, bahkan ada sungai yang dijadikan pembangkit tenaga listrik, ya, Jatiluhur, ya. Di daerah Jatiluhur. Jadi sungai bisa berubah menjadi energi yang dimanfaatkan oleh manusia. Perdagangan dulu juga melalui sungai. Ada yang mengatakan tuh, nggak tahu ini benar atau enggak, yang disebut Dramaga itu sebenarnya di bawah sungai ini, sungai Cihideng ini. Dalam satu gambaran di Arsip Nasional tuh disebutkan bahwa kapal-kapal dari Batavia, dari Tangerang dan sebagainya itu nyampe ke sini, ke Bogor. Makanya namanya Dramaga. Di mana dia berlabuh itu di bawah jembatan jembatan Cideng arah IPB. Katanya orang-orang dari Batavia, dari Tangerang itu ngambil zaman Belanda kali dulu ya, zaman penjajahan, itu mengambil hasil-hasil pertanian dari Luliang sampai sekitarnya untuk dibawa. Berarti sungai itu mungkin dulunya dalam itu sampai masuk kapal. Dan kalau di daerah Sumatera, sungai itu menjadi sarana transportasi air. Bahkan di Kalimantan ada pasar terapung. Siapa yang menggerakkan terus-menerus ini? Allah SWT. Di sebagian sungai ada gletser. Gletser itu gunung es yang berubah menjadi sungai. Di daerah kita, di daerah Jaya-Wijaya ya, daerah Papua yang sekarang lagi bergolak kayaknya. Jadi sungai saja itu sudah menunjukkan kenikmatan. Ya. Sekali-kali itu kalau lagi stres tuh jangan mikir hiburan, coba datang ke sungai, perhatikan. Lihat bagaimana air itu mengalir terus dengan kekuasaan Allah. Artinya apa? Kehidupan ini berputar terus. Air yang kita lihat di Sungai Cihideng hari ini mungkin dia 3-4 hari yang akan datang udah ada di Muara Angke, contoh. Atau di daerah Tangerang. Ya, menjadi ini kan masuk jadi kali Cisadane ya. Masuk jadi Sungai Cisadane terus yang membelah kota Tangerang hingga ke Laut Jawa. Bisa saja yang kita lihat sekarang butiran air yang bergumpal menjadi air ini sungai, nanti 2-3 minggu lagi ada di sana. Sebelum itu dimanfaatkan banyak hal, buat pertanian lah, buat minum, buat banyak-banyak, buat cuci. Itu kekuasaan Allah yang bisa menggerakkan itu terus. Kita kampung yang dekat dengan sungai, nempel dengan sungai, mestinya bersyukur. Ya. Sesuatu yang diberikan Allah kepada kampung ini. Makanya jangan sampai fakafarat bi an'umillah, ingkar terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Berat itu kalau udah begitu. Ya. Firaun juga ada sungai di dekat di dekat istananya ya, makanya Musa alaihissalam nyampe ke sini. Nah, kita membahas banyak nikmat Allah yang ada di sekeliling kita, yang kita merem matanya gitu, karena sudah melihat sehari-hari sehingga lupa. Padahal itu luar biasa. Kita sudah merasakan bagaimana sulitnya mengangkat air dari bawah. Ya. Ibu-ibu, emak-emak ini luar biasa sebelum ada air, sistem air di kita dari bawah, bawa baju kotor, bawa cucian dan sebagainya. Betapa berat. Nah sekarang udah enak. Artinya apa? Untuk mengangkat air
dari bawah dari sungai menuju atas, energi kita banyak banget itu. Kita berjalan kurang lebih setahun lebih di sini nih. Membuat stabil air yang bisa diangkat. Nah, Allah Subhanahu wa taala bertonton jutaan ton membuat air itu mengalir terus naik ke atas. Ya. Menguap ke atas, dikirim lewat awan dan sebagainya, kondensasi namanya bahasa IPA ini. Ya, ilmu pengetahuan alam sains, natural science. Terus bergeser sampai ke arah kita, ke arah gunung dan sebagainya, turun hujan, mengalir di sungai-sungai ini. Betapa kekuatan maha dahsyat bisa memutar itu semua. Ya. Makanya jemaah kampung takwa astagfirullah sekarang aspak gitu ya. Ini mungkin kedengaran gak sih ke aspak atau juga? Alhamdulillah di sana juga sekitar, karena saya tanya 69 rumah, kurang lebih hampir 100 kakak teraliri dari aliran sungai. Jamaah kampung takwa astagfirullahaladzim, ya. Dan air sungai termasuk air yang boleh untuk berwudu, kecuali yang bau bener ya, kayak mungkin di daerah kota besar sudah hitam. Ya. Banyak kejadian-kejadian itu tentang sungai, ya. Nabi Musa dilakukan di sungai. Ada perang Qadisiyah yang melewati sungai Tigris atau sungai di daerah Timur Tengah. Dan kuda-kuda kaum muslimin sampai berjalan seolah-olah berjalan di atas air. Dicari yang paling dekat, seolah-olah berjalan di atas air. Sungai pun makhluk Allah, sungai pun tunduk kepada Allah. Ya. Pernah ada satu cerita waktu sungai Nil meluap ya, kalau banjir. Saya belum paham ini apakah ini sahih ya ceritanya. Tapi waktu itu zaman Umar bin Khattab, ya. Kalau nggak salah Amr bin As gubernurnya itu ngirim surat bahwa ini sungai ini meluap banjir gitu ya. Kemudian dikirim apa sama sungai? Dikirim apa oleh Umar? Dikasih tulisan pakai kertas mungkin ya, dikasih tulisan, wahai sungai, engkau adalah makhluk Allah, tunduk pada kekuasaan Allah, berhentilah membuat manusia sulit. Dikirim, cemplungin di sungai gitu. Pada saat itu selesai banjir. Kenapa? Karena sungai pun makhluk Allah. Ya. Ya. Bumi kita ini makhluk Allah. Dia nggak suka kalau di atasnya ada orang-orang yang menyekutukan Allah, maksiat kepada Allah. Nggak suka bumi itu. Ya. Makanya wajar kalau ada rumah, ya, atasnya sering maksiat, itu bikin nggak betah. Wajar itu. Kalau kita nih berumah tangga ini, terus sering dilakukan maksiat di atasnya ini, itu bikin gak betah semuanya. Kita gak betah, suami istri gak betah, anak gak betah, orang tamu juga malas ke situ. Kenapa? Karena suasananya maksiat di sana. Jadi bumi pun makhluk Allah, jangan salah. Ya. Idza zulzilatil ardu zilzalah wa akhrajatil ardu athqala. Dikeluarkan semua isinya. Qala lisan malam, ini ada apa? Yauma idzin tuhaditsu akhbaraha, disampaikan nanti apa yang ada di atas bumi. Termasuk kita nih sekarang lagi ngapain di rumah masing-masing. Jamaah kampung takwa astagfirullah, mari kita lanjutkan lagi. Ya. Waja'alalaha rawasiya, dan dijadikan di bumi itu rawasiya. Rawasiya itu apa? Gunung-gunung, pegunungan. Untuk apa? Mengokohkan bumi. Ada gunung. Bahkan gunung itu kalau dilihat dari kegunaannya luar biasa itu. Menghasilkan lahar akan menyuburkan, menahan awan, gerak awan sehingga turun di situ. Menjadi jalurnya gitu ya. Bumi, ada sungai di ujungnya apa? Di gunung-gunung. Inilah cara Allah menjelaskan gambaran
alam ini lewat Al-Quran. Itu uniknya Al-Quran. Ada alurnya. Gitu. Kalau sebelumnya apa? Sebelumnya tentang hujan yang turun. Di ayat sebelumnya ya. Ditumbuhkan apa? Kebun-kebun. Ya. Kemudian diceritakan mengenai air sungai yang mengalir di antara celah-celah bumi. Dari mana ujungnya itu? Ada gunung-gunung biasanya. Dan memang ketahan awan itu oleh gunung. Makanya kenapa kota-kota yang di belakangnya gunung atau di dekatnya ada gunung, dekat juga dengan laut, ya, tidak terlalu jauh dengan laut, itu cenderung basah. Kenapa? Karena awan itu ketahan di gunung. Ya. Bogor ini mirip dengan daerah Kalianda, Rajabasa, ya, Gunung Rajabasa. Itu sering hujan itu gitu, karena kan uap, ya. Uap naik nih ke atas dari laut, kemudian bergerak ke arah darat, ketahan sama gunungan. Ya, di sekeliling situ lah kira-kira turun hujan. Jadi gunung selain untuk hidrologis, fungsi air, juga berfungsi untuk apa? Kehidupan. Ya, ada tanam-tanaman di situ, mungkin buah di situ, ada hewan-hewan yang menjaga ekosistem kita. Dan ekosistem ini sebenarnya seimbang. Ya. Seperti contohnya nih biawak. Biawak memang boleh ya dimakan juga boleh. Tapi terlalu sering menghancurkan, merusak biawak, dia akan membuat salah satu mangsa yang biasa dia makan itu jadi berkembang biak. Apa itu? Ular. Karena dia pemakan telur ular biawak. Kalau sering diburu dan sebagainya, ular yang berkembang. Ini bukan cerita masalah ular ada di tempat kita juga, tapi ya memang begitu. Ya. Oke, kembali lagi. Gunung itu Allah ciptakan di bumi. Ya. Sampai ada satu nas yang mengatakan bahwa kamu sangka gunung itu diam padahal gunung itu berjalan. Di ayat yang berbeda itu gunung itu berjalan. Kita lihat dia diem aja sebelah situ padahal itu berjalan. Benar kalau ukurannya ilmu sains kita bahwa gunung itu akan mengikuti perputaran bumi. Dan tidak di satu titik saja gunung itu. Dia akan bergerak terus mengikuti perputaran bumi. Wah, ini kita belajar IPA juga nih ya. Waja'ala bainal bahraini hajiza, dan kami jadikan antara dua laut batas yang tidak nyampur. Pertanyaannya adalah, maksudnya apa yang membuat tidak nyampur antara dua laut? Ya sungai dan laut. Sungai itu sebenarnya kan laut juga lah kalau bahasa kita, karena dia kan bergerak juga ke laut. Tidak nyampur dia. Ya. Sekarang pertanyaannya, kenapa dia tidak nyampur? Ilmu pengetahuan modern menyatakan bahwa perbedaan jenis antara sungai dan laut. Laut itu jauh lebih berat jenisnya. Kenapa? Karena dia banyak mineral masuk ke sana. Mineral apa? Mineral unsur-unsur yang masuk ke sana karena kan mengalir dari macam-macam. Sehingga tidak bisa bercampur karena beda masa jenis namanya. Wah, harapannya cerita masa jenis. Apa itu masa jenis? Ya, masa per volume ya. Masa dibagi volume. Masa itu apa? Berat beda gak dengan masa? Beda. Yang biasa kita lakukan itu gulanya beratnya berapa kilo? Itu 20 kilo misalnya. Itu bukan berat sebenarnya, massa. Kalau berat sudah digabung dengan gaya gravitas, gaya tarik bumi.
Kembali lagi ya. Wa ja'ala bainal bahraini hajiza, ada sesuatu yang membatasi dua laut. Kalau di surat Ar-Rahman bainahuma la yabghiyan, barzakhun la yabghiyan. Di surat Ar-Rahman itu disebutkan antara dua laut itu ada batas ya, yang tidak bercampur, mirip ya dengan ayatnya. Ada yang mengatakan memang betul-betul ada batas, ikan yang sebelah kanan tidak bisa masuk ke ikan yang sebelah kiri. Bisa saja di bumi ini ada satu laut yang punya batas seperti itu. Ya, ada juga penelitian yang mengatakan seperti itu. Ya. Ada satu laut yang di sebelah kanan kehidupan ikan dan sebagainya, udang dan sebagainya, tidak masuk ke laut sebelah kanan yang sebelah kiri. Bisa saja seperti itu. Bahkan bisa saja perbedaan panas air ya di laut itu membuat kapal selam itu berjalan tanpa diketahui radar. Ya, itu dipakai di Jerman kalau nggak salah. Jadi antara laut ini ada dua ya, di dalam laut itu ada laut yang berbeda, mungkin panasnya atau kadarnya yang berbeda, dan dia turun ke bawah itu. Ya. Di laut yang berbeda jenisnya dengan yang di atasnya, dan itu tidak terdetek oleh radar, ya, radar kapal laut. Bisa saja itu salah satu hikmahnya gitu ya. Tapi yang jelas Allah yang menciptakan ini. Ada batas antara dua sumber air yang luar biasa. Ya. Ada sungai, ada laut. Coba kita perhatikan betapa lemahnya kita. Yang kayak gitu itu kita nggak ngerti itu gimana prosesnya. Ya. Kita nggak tahu itu bagaimana prosesnya. Ya sebagian ada juga kalau antara dua laut itu jadi ada air payau, ya, antara asin dan tidak, di situ ada udang, ada bandeng, ada bisa saja tercampur seperti itu ya. Tapi tetap saja di sini ada kekuasaan Allah yang luar biasa, disampaikannya begitu ya. Ada daerah pasang surut ya, yang terpengaruh oleh pasangnya air laut dan surutnya air laut. Nah, ditambah lagi ya dengan potongan ayatnya, Ailahum ma'allah. Mana Tuhan selain Allah itu mana? Apakah dia yang kamu sembah ya? Patung-patung misalnya yang disembah, bisa gak berbuat seperti itu? Matahari yang disembah kamu itu bisa gak berbuat seperti itu? Termasuk kekuasaan yang disembah, sistem yang disembah kamu, bisa gak berbuat seperti itu? Sistem yang dibuat kamu tuh bisa gak berbuat seperti itu, mengatur kehidupannya sedemikian indah, sedemikian enak. Ya. Jabatan yang kamu sembah itu bisa gak berbuat kayak gitu? Lemah sekali manusia. Ya. Maka takwa astagfirullah ini menggedor kita, menggedor hati kita bahwa betapa manusia ini gak ada apa-apanya di mata Allah. Betapa Tuhan-Tuhan yang disembah yang lainnya pun gak ada apa-apa di mata Allah. Ada yang menyembah sungai, ada yang menyembah pohon, ada juga. Ada yang menyembah nafsu, banyak yang menyembah nafsu. Nafsunya jadi panglima. Ailahum ma'allah, mana adakah Tuhan selain Allah? Ayat sebelumnya juga kan begitu. Ciptakan diturunkan air, kemudian jadi kebun yang indah dipandang mata. Siapa yang bisa menciptakan? Ayat ini ditutup dengan kata-kata orang-orang yang nggak mengerti ini ya. Kata-katanya tentang orang-orang yang tidak paham. Bal aktsaruhum la ya'lamun, bahkan sebagian besar manusia itu tidak mengetahui. Ya, mungkin dia tahu pengetahuan tentang ilmu-ilmu
aliran air, ya ilmu-ilmu fisik, ilmu-ilmu, tapi dia nggak ngerti bahwa itu ada yang menggerakkan dan Allah Subhanahu wa taala berada di belakang. Gak mungkin. Semakin kita dekat dengan alam ini, ya, semakin kita memperhatikan alam, itu semakin dekat dengan Allah. Mestinya. Ya. Bal aktsaruhum la ya'lamun, tidak banyak yang tahu. Banyakan mereka tidak mengetahui. Cuma lewat di depan mata doang. Cuma lewat di depan mata kita doang aja itu peristiwa-peristiwa alam itu. Ini sekarang nih habis hujan. Alhamdulillah hujan. Banyak sumur isinya. Kemudian tanaman-tanaman bisa subur, kita bisa kerja. Coba diingatkan bahwa itu Allah yang menggerakkan. Ya. Mestinya kita bersyukur. Cara syukur apa? Ya amal, jangan diem aja. Harus ada usaha-usaha menuju Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang mengerti. Ya, orang-orang yang ya'lamu mestinya. Makanya diperintahkan utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Terus menuntut ilmu sehingga apa? Yufaqihu fid din. Ya, kata Nabi itu man aradallahu khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang dikehendaki Allah untuk mendapatkan kebaikan, dia akan difahamkan agama, difahamkan ilmu mengenal Allah. Ya. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang seperti itu. Ya. Demikian saya satu ayat aja, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.